Ya, jadi ini kita masuk ke topik yang ketiga ya. Jadi hasil cek plagiaris atau simultas itu tidak sama dengan plagiaris, gitu ya. Tidak otomatis sama. Misalkan kita cek kemudian hasilnya 40%, tidak serta-merta kemudian tingkat plagiasinya 40%, itu tidak, harus kita lihat kembali 40% itu apa di situ, merujuk kemana gitu. Itu perlu ada pembacaan ulang. Nah, ini yang tidak belum dipahami oleh semua petugas yang melakukan cek, bahwa itu harus dilakukan pembacaan ulang dari hasil skor yang di hasil skor Turnitin. Saya merujuk dari yang ada di Anjani gitu ya, bahwa karena beberapa hal persentase kemiripan ini kemudian diabaikan karena beberapa hal, yang misalnya keberuntungan secara berlebihan pada jumlah kata, kebergantungan secara berlebihan pada jumlah kata, atau panjang naskah karya ilmiah tadi itu ya, perbedaan jumlah naskah yang misalkan sampai lebih dari 300 dengan naskah yang hanya 5-10 halaman misalnya. Ini kan tentu kalau persentase pasti berbeda, nilainya akan berbeda gitu. Kemiripan yang tidak dipersoalkan. Nah, ini terkait dengan kata-kata yang sifatnya umum. Misalnya penelitian ini merupakan hasil dari beberapa gitu ya. Itu merupakan kata-kata yang umum yang ditentu sama dengan banyak kalimat yang lain. Nah, itu juga harus diabaikan misalnya. Kemudian adanya pengabaian pada plagiat yang berupa paraphrase atau perubahan kata yang membuat angka kemiripan dihasilkan menjadi kabur. Nah, ini memang ada beberapa tool untuk melakukan paraphrase secara otomatis. Tetapi ini jangan kemudian serta-merta dipakai ya langsung di copy paste dimasukkan ini. Nah, itu menjadi kabur, maksudnya makna dari kata kadang tidak seperti yang dimaksudkan gitu ya. Dan itu kadang memang tidak terdeteksi sebagai kemiripan, tapi bisa jadi itu merupakan suatu plagiat. Nah, karena beberapa hal itu kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, maka ada kemiripan naskah yang tergolong sebagai kemiripan yang tidak perlu dipersoalkan. Ada pula kemiripan yang bersumber dari pustaka acuan atau kutipan. Seperti tadi itu ya, misalkan terdeteksi di bibliografinya atau kutipannya. Nah, ini kan harusnya tidak harus diabaikan. Nah, hal-hal ini kemudian itu tentu tidak, kecuali cara mengutipnya salah ya, memang salah, yang harusnya kutipan langsung di situ dituliskan atau disampaikan kutipan tidak langsung misalnya. Nah, itu juga suatu harus diperbaiki gitu ya, suatu kesalahan. Nah, ini kami ada tabel Bagan di mana hasil persentase dari hasil cek dari Tintin itu tidak serta-merta itu menjadi suatu plagiat ya. Kita harus periksa kembali hasil cek itu, kan yang warna-warna merah, biru dan sebagainya itu ya, itu merupakan kesamaan dengan karya orang lain. Tapi kesamaan itu apakah satu kesamaan yang harus diakui, harus disebutkan referensinya atau tidak gitu ya. Kesamaan yang perlu diakui atau kesamaan yang tidak perlu diakui. Kalau kesamaannya tidak perlu diakui, jadi itu kalimat umum seperti tadi ya, ada kalimat-kalimat umum atau arsip. Nah, ini bukan termasuk plagiat. Nah, kesamaan yang perlu diakui, jadi pendapat orang lain diakui, itu diakui atau dikutip, dilakukan referensi dengan benar, maka itu bukan plagiat. Kalau kesamaan kemudian diakui tapi cara mengakuinya salah, nah itu bisa masuk plagiat. Gitu. Nah, hasil cek yang tidak ada kesamaan, nah ini dianggap sebagai suatu bukan plagiat. Nah, ini mungkin ini bisa membantu kita bagaimana kita membaca hasil persentase dari sebuah Turnitin ya, hasil dari persentase Turnitin. Nah, ini seperti ini misalnya ya, di introduction, penelitian di pendahuluan misalnya ya, ada penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bla bla bla. Ini kan sama ya, walaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 kata,
berurutan, tapi itu suatu kalimat yang umum yang kita anggap sebagai bukan suatu plagiat. Atau ini ya di bagian analisis data misalnya. Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa penelitian ini memberikan hasil yang sama. Dan misalkan seperti ini. Ini kan kalimat umum. Walaupun sampai tiga baris, itu bukan suatu kemiripan atau bukan suatu plagiat. Nah, ini hal ini bisa diekspor dari ya. Ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan, bahwa untuk kutipan langsung, misalkan kita mengambil dari pendapat orang lain secara langsung yang kurang dari 40 kata, itu harus disajikan dengan tanda petik. Kemudian kutipan langsung yang kurang dari 40 kata disajikan secara terpisah dari paragrafnya. Nah, aturan-aturan seperti itu juga ini ketika tidak dipenuhi, tentu itu dianggap sebagai suatu pelanggaran juga gitu. Jadi walaupun kita menyantumkan namanya ini diambil dari buku ini, karya siapa, tahun berapa, tetapi tidak benar mengutipnya, nah itu juga dianggap sebagai pelanggaran. Nah, oke, itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan.